We gotta go. Run, Thomas! We're gonna get trapped! Go, 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 go! Halo sobat, terperangkap di dalam sebuah labirin yang berliku dengan tembok yang menjulang tinggi merupakan hal yang mengerikan. Di mana kita nggak akan bisa melihat jalan keluar dan bisa terperangkap selamanya. Pasti nggak akan ada orang yang mau mengalaminya. Namun berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam cerita film ini. Mereka dengan sangat terpaksa harus terjebak di dalam sebuah labirin yang mengerikan. Film ini berjudul Maze Runner yang dirilis tahun 2014. The Maze Runner menceritakan petualangan anak muda yang tinggal dalam sebuah labirin raksasa. Untuk keluar mereka harus melewati lorong berliku dengan monster di dalamnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur ceritanya. Eits, jangan lupa tonton sampai habis ya biar kalian bisa paham dengan alur ceritanya. Film ini diawali dengan latar belakang di sebuah lift yang gelap dan di dalamnya terdapat seorang anak remaja yang sedang pingsan. Ketika dia terbangun, dia langsung muntah dan kebingungan entah di mana dirinya berada. Dia hanya bisa berteriak meminta tolong, dan tak lama kemudian lift tersebut berhenti. Banyak sekali orang yang mengerumuninya. Salah seorang dari mereka pun turun dan membawanya pergi keluar lift. Orang tersebut memanggilnya dengan sebutan Granny yang artinya anak baru. Anak remaja ini terus berlari sampai pada akhirnya dia terjatuh dan melihat sekelilingnya banyak sekali tembok yang menjulang tinggi. Kini dia dikurung di sebuah kerangkeng karena itu merupakan aturan untuk anak baru. Tak lama kemudian ada seorang yang menghampirinya. Orang tersebut bernama Albi yang diperankan oleh Amin. Albi bertanya siapa nama dari anak remaja itu, namun dirinya tidak tahu. Albi mengajak Granny itu untuk melihat sekeliling labirin yang dinamakan dengan Glade dan menjelaskan semua yang ada di sana. Kemudian ada orang yang datang menghampiri mereka berdua. Orang itu bernama New yang diperankan oleh Thomas Brody Sangster. New sangat terkesan dan memuji kemampuan berlari dari anak baru tersebut. Albi menyuruh New untuk mencari Chuck yang diperankan oleh Black Cooper. This is all we got. You respect this place? Hey, Chuck. Ketika Chuck sedang mempersiapkan tempat tidur untuk Granny itu malah pergi mendekati ke gerbang pintu masuk Glade dan penasaran dengan gerbang tersebut. Semua orang menghampiri Granny dan menyuruhnya untuk menjauh dari gerbang tersebut. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari lorong itu. Tak lama kemudian gerbang itu pun tertutup. Setiap ada pendatang baru akan diadakan sebuah pesta penyambutan. Di pesta itu Kelly yang diperankan oleh Will Poulter menantang Granny untuk bertaruh. Ketika mereka berdua bertarung, gak sengaja kepala Granny terbentur. Dari situlah dia mulai ingat jika namanya adalah Thomas yang diperankan oleh Dylan O'Brien. Semua orang sangat senang dan mengucapkan selamat karena kini Granny tersebut tahu siapa namanya. Thomas? Keesokan harinya, Thomas sedang bercocok tanam dengan para penghuni Glade lainnya. Thomas mengajak mereka semua untuk berusaha keluar dari Glade, namun New bilang jika semua cara sudah mereka coba dan gak pernah berhasil. New kemudian menyuruh Thomas untuk mengambil pupuk di tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, Thomas melihat tumpukan tulang belulang dan hal yang paling membuatnya kaget yaitu ketika berbalik, Thomas melihat Ben. Ben tiba-tiba menyerang Thomas. Tentu saja Thomas berusaha melawannya dan melarikan diri. Dengan sekuat tenaga, Thomas berlari dan berteriak meminta tolong. Setelah sampai di perkemahan, semua orang membantunya dan menghentikan Ben. Albi menyuruh mereka untuk membuka bajunya. Di perut Ben ternyata terdapat luka infeksi. Hal itulah yang membuat Ben kehilangan akal dan kesadarannya, bahkan membuatnya seperti orang gila. Ben ternyata sudah terkena sengatan dan infeksinya sudah menjalar. Karena tidak ada obatnya, para penghuni Glade dengan terpaksa memutuskan untuk membuang Ben keluar Glade.
Malam hari pun telah tiba. Setiap tidur, Thomas selalu bermimpi hal yang sama dan ada orang yang selalu mengatakan Wicked itu baik. Pagi harinya ketika terbangun, Thomas tidak sengaja melihat Albie dan salah satu orang lainnya sedang masuk ke dalam labirin. Singkat cerita, sore hari pun telah tiba. Para penghuni Glade sedang menunggu Albie dan salah seorang yang lainnya yang bernama Minho tak kunjung kembali setelah pergi ke labirin. Mereka sangat cemas karena gerbang labirin akan tertutup. Tak lama kemudian Minho yang diperankan oleh Ki Hong Lee muncul sambil menggendong Albie. Sepertinya Albie sedang terluka. Semua para penghuni berteriak dan menyuruh mereka berdua untuk segera masuk. Peluang mereka berdua sangat sedikit untuk bisa masuk karena gerbangnya sudah hampir tertutup. Namun Thomas dengan refleks berlari keluar Glade untuk menolong Minho dan Albie. Kini mereka semua harus mencari tempat untuk berlindung karena pintu Glade sudah tertutup. Minho menyuruh Thomas untuk pergi dan meninggalkan Albie, namun Thomas tidak mau. Akhirnya Thomas mempunyai ide untuk mengikat Albie di tanaman merambat. Tak selang berapa lama terdengar suara aneh. Minho sangat ketakutan dan melihat ada sesuatu yang mendekat. Minho akhirnya memutuskan untuk pergi dan berlari. Kini tinggal Thomas sendirian. Untung saja Thomas segera bersembunyi di balik tanaman rambat sehingga monster itu tidak melihatnya. Monster itu dinamakan Griefer. Thomas pikir jika monster itu sudah pergi. Thomas pun mencari tempat untuk berlindung. Tak lama kemudian Thomas menginjak lendir. Bahkan lendir itu berjatuhan di pundaknya. Dari situlah dia sadar jika Griefer ada di atasnya dan hendak menyerangnya. Thomas terus berlari tapi monster Griefer terus saja mengejarnya. Sampai pada akhirnya Thomas bertemu lagi dengan Minho. Minho mengajak Thomas untuk pergi mengikutinya, tapi Thomas punya ide untuk mengalahkan monster itu. Thomas menjebak monster itu untuk mengikutinya ke labirin yang hampir menutup. Ide Thomas berhasil dan monster itu sudah tewas kegencet dinding labirin. Pagi hari pun telah tiba. Gerbang Glade terbuka kembali. Chuck beserta penghuni lainnya menunggu Minho, Albie, dan Thomas. Namun setelah gerbang labirin terbuka, tak ada mereka di sana. Tak lama kemudian Thomas dan Minho muncul bersama dengan Albie. Minho menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk Thomas yang sudah berhasil membunuh salah satu Griefer di dalam labirin itu. Ketika semua orang sedang berkumpul membicarakan tentang Thomas yang sudah melanggar peraturan mereka, tiba-tiba terdengar suara lift dan alarm berbunyi. Semua penghuni Glade berlarian menuju ke lift itu. Setelah mereka buka, ternyata ada seorang gadis yang bernama Teresa yang diperankan oleh Kaya Scodelario. Gadis itu membawa secari kertas di tangannya. Di kertas itu tertuliskan dia yang terakhir selamanya. Tiba-tiba gadis itu terbangun dan memanggil nama Thomas, kemudian dia pingsan lagi. Kemudian mereka semua membawa gadis tersebut ke balai desa dan merawatnya. Thomas masih penasaran dengan apa yang telah terjadi. Thomas berniat untuk masuk lagi ke dalam labirin, namun Minho nggak membiarkan Thomas pergi sendirian. Minho mengajak beberapa penghuni lain untuk ikut ke dalam labirin tersebut. Kini Thomas dan yang lainnya menuju ke dalam labirin dan ke tempat di mana monster Griefer yang telah mati berada. Thomas bilang jika ada sesuatu di selah batu itu. Minho kemudian memeriksanya dan Griefer itu bergerak. Mereka pun terkejut. Hal itu tentu saja membuat mereka semua ketakutan. Kemudian mereka menarik salah satu bagian kaki dari Griefer. Minho melihat ada sesuatu di jantung monster Griefer dan mencabutnya. Karena hari sudah mulai malam, Minho pun mengajak mereka semua untuk kembali ke perkemahan karena gerbang labirin akan tertutup. Keesokan harinya, Minho dan Thomas pergi ke dalam labirin untuk mencari jalan keluar. Meski lelah, mereka terus saja berlari karena mereka nggak punya banyak waktu. Setelah menyusuri labirin, kini mereka sampai di tempat yang dinamakan Mata Pisau. Tak lama kemudian terdengar bunyi di dalam tas Minho. Ternyata itu adalah bagian dari Griefer yang mereka ambil sebelumnya. Thomas akhirnya sadar jika benda tersebut bisa menunjukkan jalan keluarnya. Thomas dan Minho terus mengikuti bunyi dari benda itu. Jika suaranya semakin lemah berarti mereka salah jalan. Begitupun sebaliknya, jika suaranya semakin kencang berarti mereka berdua ada di jalan yang benar. Kini mereka sampai di sebuah ruangan yang Minho pun belum pernah mendatanginya. Mereka terus berjalan di lorong ruangan itu sampai mentok di sebuah dinding. Mereka pikir jika itu adalah jalan buntu, namun tak lama kemudian dinding itu terbuka.
Mereka melihat ada sebuah lorong lagi. Mereka berdua mendekati lorong itu. Setelah mendekat ada sebuah cahaya yang men-scan mereka. Tiba-tiba semua pintu mulai tertutup lagi. Mereka harus segera pergi dari tempat itu. Mereka berlari dengan sangat kencang karena semua jalan keluar sudah mulai tertutup. Jalanan yang mereka lalui pun kini mulai membentuk labirin yang baru, tapi untung saja mereka berhasil selamat dan kembali ke dalam glade. Malam harinya semua orang panik karena gerbang labirin tidak tertutup. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak yang kemudian disusul oleh suara gerbang labirin yang terbuka. Gali menyalahkan Thomas atas semua yang telah terjadi. Thomas pun menyalahkan dirinya sendiri. Kini Thomas dan Teresa dikurung lagi di dalam kerangkeng. Keesokan harinya, Minho, Chuck, dan Newt mendatangi Thomas dan Teresa. Mereka semua berencana untuk mencari jalan keluar dan pergi dari glade untuk selamanya. Gali berniat untuk membuang Thomas dan Teresa ke dalam labirin. Perdebatan pun terjadi di antara mereka semua. Kini mereka semua ada di dalam dua kubu. Kubu Thomas dan kubu Gali. Thomas mengajak semua orang untuk ikut dengannya pergi. Karena glade itu bukanlah rumah mereka semua. Thomas yakin mereka semua akan bisa keluar dari labirin itu. Ada beberapa penghuni yang ikut dengan Thomas, sisanya memilih untuk tetap tinggal di dalam glade bersama dengan Gali. Kini Thomas dan yang lainnya sudah berada di dalam labirin, sampai pada akhirnya mereka semua sampai di sarang Griefer. Bahkan mereka melihat ada satu Griefer di tempat itu. Mereka kemudian mengatur rencana untuk melawan Griefer tersebut. Tanpa rasa takut mereka menyerang Griefer itu. Namun Griefer itu berhasil melenyapkan beberapa orang. Chuck dan Teresa pergi ke dinding pintu tempat lorong jalan keluar berada. Teresa bilang jika mereka membutuhkan kode untuk membukanya. Thomas menyuruh Minho untuk menyebutkan urutan labirinnya. Mereka sudah nggak punya banyak waktu karena monster Griefer semakin banyak hendak menyerang mereka semua. Untung saja mereka berhasil membuka pintu itu dan selamat dari serangan para Griefer. Kini mereka semua berada di dalam lorong. Thomas kemudian menemukan sebuah pintu bertulisan exit. Thomas pun membuka pintu tersebut. Setelah dibuka, mereka melihat ada banyak sekali mayat. Bahkan ruangan itu pun kini sudah porak-poranda. Di ruangan itu Thomas menekan sebuah tombol dan muncullah video penampakan seorang ibu-ibu. Orang itu menjelaskan tentang apa yang telah mereka perbuat, termasuk menaruh Thomas dan yang lainnya di dalam labirin yang bernama Glade. Tak lama kemudian ada sebuah pintu yang terbuka. Ketika mereka hendak pergi, terdengar suara Gali. Gali membawa pistol dan menyuruh mereka semua untuk tidak pergi. Ternyata Gali terkena sengatan yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih dan seperti orang gila. Gali berniat untuk menembak Thomas. Di saat itu Minho melemparkan tombak ke arah Gali. Thomas bisa selamat namun sialnya tembakan itu mengenai Chuck. Tak lama setelah itu datanglah para pasukan yang membawa mereka semua pergi. Thomas dan yang lainnya berpikir jika mereka semua kini sudah selamat, namun mereka semua salah. Ini baru hanya permulaan. Nah, itulah akhir dari cerita dan permulaan untuk film Maze Runner berikutnya, karena film ini merupakan film trilogi. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu kebersamaan itu sangatlah penting dan jangan pernah pasrah terhadap suatu keadaan. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya ya. Terima kasih. Dadah.